Hai, hai, selamat pagi. Selamat pagi di mata hati John. Kembali lagi pagi ini saya akan mereview kembali uh, suatu pertandingan seru pada Jumat dini hari nanti antara tim nasional Garuda Indonesia melawan tim nasional Korsel. Kita tahu bahwa Indonesia melangkah ke babak 8 besar ini dengan luar biasa dengan 2 kali kemenangan dan 1 kali kalah. Tapi kita melihat untuk banyak prediksi Indonesia akan ketemu dengan Korsel ini ternyata Korsel juga menjadi sangat takut untuk berhadapan dengan tim nasional. Kenapa? Karena secara statistik, secara fisik, secara permainan, dan secara kekompakan tim ini Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata karena mereka melihat hasil pertandingan Indonesia melawan uh, Australia dan melawan Yordania. Nah, kita kembali kepada Korsel. Korsel dia memang melalap habis semua 3 pertandingan, tapi di situ ada suatu kelemahan yang akan diterapkan oleh coach STY untuk membuat pasukan Garuda ini mereka lebih lebih lagi untuk menyerang dan uh, lebih banyak memegang bola. Banyak prediksi dan banyak juga uh, yang pakar-pakar sepak bola di luar menjagokan tim nasional Indonesia akan mengalahkan Korsel. Tapi kita tahu bahwa Korsel bukan tim sembarangan ya. Dia bawa senior maupun junior itu luar biasa dan selalu lolos dalam babak-babak selanjutnya. Dan dia salah satu favorit bersama dengan Jepang, Arab Saudi, tuan rumah Qatar, dan juga Australia. Kita tahu Australia sudah tersingkir, hanya ini tinggal Jepang juga akan uh, berhadapan dengan Qatar, salah satu tim unggulan akan pulang. Tapi kita uh, untuk tim nasional Garuda itu kan untuk menang melawan Korsel ada karena kita tahu bahwa STY sudah mengetahui uh, letak kelemahan kelebihan daripada Korea Selatan sendiri karena dia juga mantan pelatih Korea Selatan dan dia juga sudah mengetahui ciri permainan yang diterapkan oleh Korea Selatan sendiri dan Indonesia juga harus bermain dengan kekompakan tim, jangan takut dan tetap keluar menyerang dan ketika bertahan tetap jangan sampai lengah karena Korsel juga mempunyai pemain-pemain yang luar biasa, baik umpan-umpan crossing itu mereka juga bagus, individu mereka juga bagus dan punya kecepatan dan fisik juga prima, serta tinggi badan juga uh, prima, lumayan tinggi. Indonesia juga mempunyai postur yang tinggi dan bisa mengimbangi kecepatan dan kelebihan daripada Korsel. Kita berdoa bersama-sama untuk mendukung tim nasional kita ini untuk sebentar malam mereka boleh memberikan hasil yang terbaik apapun itu. Kita seluruh rakyat Indonesia akan menerima dengan sportif. Kita berdoa semoga wasit lapangan maupun wasit VAR mereka bisa melakukan tugas dengan seadil-adilnya. Jadi sportivitas di atas segala-galanya. Mereka harus dituntut untuk tidak boleh memihak satu dengan yang lain. Itu sudah ada teknologi VAR jadi bisa melihat pelanggaran yang disengaja ataupun tidak. Untuk itu kita seluruh rakyat Indonesia kita terus berdoa mendukung biar sebentar malam kita akan melihat Garuda Muda kita akan menyelesaikan tugas negara ini dengan luar biasa. Ini adalah panggilan untuk Garuda Muda untuk membangkitkan gairah sepak bola di Indonesia dari 275 juta rakyat Indonesia akan mendukung sepenuhnya perjuangan Garuda Muda bukan hanya di Indonesia tapi di Qatar, di luar negeri mereka akan bahu membahu lewat sosmed atau lewat prediksi-prediksi atau lewat komentar-komentar biar semua itu komentar berbau positif dan terus memacu semangat adik-adik kita ini supaya mereka berjuang dengan segenap hati. Dan prediksi untuk pemain-pemain yang
akan diturunkan mungkin sama ketika mereka mengalahkan Australia dan mengalahkan Yordania. Itu untuk penyerang tengah dipercayakan untuk Pak Rafael Struijk, dan juga kiri kanan mungkin ditempatkan juga Marcelino maupun Hitan Sulaiman. Di bagian sayap ada Pratama Arhan, dan juga pemain yang sudah STI persiapan untuk mendampingi Pratama Arhan. Di tengah bisa juga dimainkan jadi untuk sisi kanan ditempati oleh Fajar Fatur Rahman. Cocok banget antara Fajar dan Pratama Arhan, atau kolaborasi yang luar biasa yang bisa memporak-porandakan lini pertahanan Korsel ketika mereka bertanding melawan Australia dan Yordania. Itu Australia dan Yordania sudah merasakan luar biasa Fajar dan Pratama silih berganti memberikan crossing, memberikan umpan, memanjakan Marcelino, Rafael Struijk atau Witan Sulaiman. Dan di lini tengah ada Ivar Jenner akan menjadi komando beserta dengan Nathan. Mereka akan membawa untuk menggalang lini tengah, lini belakang, dan mensuplai bola ke sayap, ke Pratama atau ke Fajar. Dan untuk lini pertahanan, back tengah masih tetap kokoh dipercayakan oleh kapten ke-11-nya Rizky Ridho dan Japsen Hoover di sebelah kiri, dan antara Komang atau Ferrari di sebelah kanan sisi. Kiper tetap Hernando Ari. Kita berdoa semoga pemain-pemain yang kemarin yang mengalahkan tim nasional Australia dan Yordania ini bisa bermain lagi melawan Korsel, karena kita tahu kita membutuhkan pemain-pemain yang berkualitas tinggi dan bertenaga kuda dan juga semangat juang yang tinggi seperti pemain-pemain yang kemarin mengalahkan dua negara tersebut. Oke lah, mungkin dengan Qatar, karena kita tahu kita memang awalnya kita sudah dicurangin, tapi kita belajar dari kegagalan itu, kita belajar dari kesalahan kita, jangan mengambing hitamkan, tapi kita terus fokus untuk kepentingan permainan tim nasional sendiri. Dan kalau saya menganalisis bahwa STI akan turun tetap dengan pola 3-4-3, jadi tetap menyerang sama baik, dan juga ketika bertahan dia juga bisa menjadi 5-4-1, dan ketika menyerang dia harus merubah pola 4-3-4. Ini sudah baku dan sudah dilaksanakan oleh dan sudah dijalankan instruksi ini, sehingga 2 kemenangan diraih oleh Indonesia. Yang penting kita jangan lengah, karena bagaimanapun bola tetap bundar, bagaimanapun ranking FIFA juga berbicara, tapi bagaimanapun juga tidak bisa mengesampingkan ranking FIFA dan rendah atau tinggi, tapi lihat permainan, kekompakan, dan semangat juang tinggi, itu yang akan mempermudah salah satu negara itu untuk lolos atau menang dalam pertandingan nanti. Kita sama-sama berdoa ya guys, semoga tim nasional kita Garuda Muda akan memberikan yang terbaik. Mereka akan lolos ke semifinal, seperti banyak prediksi Indonesia akan mengalahkan Korsel. Tapi kita jangan terlalu percaya juga, kita harus tetap spike di dalam lapangan, dan jangan takut, jangan gentar dengan nama baik Korsel, tapi kita terus semangat, harus memberikan masukan-masukan buat tim nasional kita supaya mereka lebih giat lagi untuk memberikan yang terbaik, dan mereka akan membawa pulang kemenangan buat bangsa Indonesia ini. Oke guys, demikianlah video singkat prediksi maupun line up yang akan diturunkan oleh STY pada Jumat dini hari nanti. Kita sama-sama berdoa, kita sama-sama mendukung, dan biarlah Garuda Muda akan berjuang dengan penuh semangat dan penuh dengan dedikasi, sehingga mereka memberikan terbaik untuk bangsa dan negara. Oke guys, selamat pagi dan tetap jaga kesehatan. Kita akan kembali lagi dengan video-video selanjutnya, dan kita akan menunggu besok hari kita akan buat video lagi. Dan jangan lupa like, jangan lupa komen, jangan lupa subscribe, jangan lupa share,
agar nanti video-video selanjutnya bisa teman-teman mengikuti. Oke, dari saya di Mata Hati John, kita akhiri dulu video ini dan selamat pagi. Dadah.